pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kita berharap bahwa ini kan kegiatan umat Nasrani ya. Nah, kita sebagai umat yang beragama non-Nasrani menghargai dan menghormati keyakinan dan kepercayaan mereka. Jadi yang penting bagaimana kita bisa menciptakan menghargai dan menghormati apa yang mereka yakini. Agar PPDB khususnya di Kota Palembang ini bisa berjalan dengan baik, dikelola secara profesional, akuntabel dan tidak diskriminatif seperti itu. Saya menggarisbawahi pernyataan dari asisten tadi bahwa kita ingin agar PPDB ini tidak diskriminatif. Seluruh anak yang ada di Kota Palembang itu mempunyai kesempatan yang sama. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Dewan Pertimbangan MUI Kota Palembang mengajak masyarakat terkhusus non-Kristiani dapat menghargai kepercayaan kenaikan Yesus Kristus dengan saling menjaga toleransi antar umat beragama. Ombudsman kawal ketat penerimaan siswa baru Palembang untuk mengantisipasi kecurangan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Ega Duyanti. Pendengar, Dewan Pertimbangan MUI Kota Palembang mengajak masyarakat terkhusus non-Kristiani dapat menghargai kepercayaan kenaikan Yesus Kristus dengan saling menjaga toleransi antar umat beragama. Memperingati kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani yang menjadi momentum refleksi dan toleransi antar umat beragama. Hal ini menjadi catatan dan perhatian serius Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palembang. Hal tersebut diungkapkan Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palembang Saim Madan. Menurutnya pada momentum ini, seluruh masyarakat khususnya non-Kristiani dapat menjaga dan meningkatkan toleransi antar umat beragama tidak hanya di tanah air namun khususnya di Kota Palembang. Kita berharap bahwa ini kan kegiatan umat Nasrani ya. Nah, kita sebagai umat yang beragama non-Nasrani menghargai dan menghormati keyakinan dan kepercayaan mereka. Jadi yang penting bagaimana kita bisa menciptakan menghargai dan menghormati apa yang mereka yakini. Saim juga menambahkan toleransi antar umat beragama pada momentum kenaikan Yesus Kristus ini dapat dijadikan contoh wilayah lain bahwasanya Kota Palembang yang juga memiliki keberagaman agama dapat terus menjaga dan meningkatkan toleransi serta menjadi momentum refleksi bagi seluruh umat khususnya di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu pendengar, Pastor Bayu mengungkapkan peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi momentum penting bagi umat Kristiani. Peringatan tersebut dilaksanakan 40 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus sesuai ajaran dalam Injil. Menjelang peringatan kenaikan Isa Al-Masih pada 14 Mei 2026, Gereja Katolik Hati Kudus di Jalan Kolonel Atmo Palembang telah melakukan berbagai persiapan ibadah. Petugas gereja menyiapkan bunga, lilin, dan perlengkapan pendukung lainnya untuk pelaksanaan misa. Selain persiapan perlengkapan ibadah, sejumlah petugas gereja juga terlihat melakukan latihan untuk mendukung kelancaran rangkaian acara. Ibadah peringatan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kenaikan Isa Al-Masih ini ya, dalam kitab suci kami, dalam Injil dikatakan setelah 40 hari kebangkitan Kristus itu, Yesus Kristus itu naik ke surga, disaksikan oleh para murid pada waktu itu, zaman dulu itu. Dan itu ada di dalam doa aku percaya, itu syahadat kami, dalam syahadat sudah dijelaskan.
Menurut Pastor Bayu, Gereja Katolik Hati Kudus Palembang mampu menampung sekitar 500 jemaat untuk mengikuti ibadah. Pihak gereja berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung hikmat dan lancar. Peringatan kenaikan Isa Al-Masih menjadi salah satu hari besar keagamaan bagi umat Kristiani. Momentum tersebut juga dimaknai sebagai penguatan iman dan kebersamaan antar umat dalam menjalankan ajaran agama. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai makna hari kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani. Selamat pagi, perkenalkan saya Iren dari Seduduk Putih. Kenaikan Isa Al-Masih bagi umat Kristiani dimaknai sebagai simbol pengharapan dan penguatan iman, mengingatkan pada janji keselamatan dan penyertaan Tuhan. Peringatan ini menjadi momentum refleksi untuk memperbarui semangat spiritual, sekaligus ajakan mempererat persaudaraan dan menjaga kerukunan. Di tengah keberagaman, hari besar ini juga mendorong tumbuhnya sikap toleransi antar umat beragama agar masyarakat dapat hidup bersama dalam damai dan saling menghargai. Perkenalkan, nama saya Alex, saya berasal dari Aradila. Menurut saya, kenaikan Isa Al-Masih memiliki makna yang sangat mendalam bagi umat Kristiani. Peristiwa ini mengingatkan bahwa Yesus Kristus naik ke surga dan tetap menyertai umatnya melalui iman. Hal ini memberikan harapan bahwa setiap orang percaya memiliki tujuan hidup yang lebih besar dan tidak pernah berjalan sendiri. Saya Rani dari Palembang. Kenaikan Isa Al-Masih menjadi momentum bagi umat Kristiani untuk memperkuat iman dan menumbuhkan harapan. Perayaan ini juga mengajak masyarakat menjaga persaudaraan serta mempererat toleransi antar umat beragama demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai. Pendengar, untuk mengetahui makna kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani, momentum refleksi dan toleransi antar umat beragama, berikut wawancara Muhammad Irfan bersama pimpinan Gereja HKBP Palembang, Pendeta Ebenezer Napitupulu. Baik, Pak Eben, saat ini bagaimana sih Pak makna hari kenaikan Yesus Kristus, Pak? Ya, terima kasih. Saya Pendeta Ebenezer Napitupulu dari HKBP Palembang, Jalan Mayor Ruslan nomor 3, Palembang. Ya, mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan dirayakan pada besok hari dan menjadi hari libur nasional. Ya. Tentu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu merupakan kelanjutan dari perayaan Paskah yang sudah kita rayakan selama 40 hari sampai dengan hari Kamis besok. Jadi ketika kita merayakan Paskah itu, kita juga merayakan sukacita bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit itu juga menjadi legitimasi bahwa kita telah menjadi manusia yang baru, yang diciptakan baru, segambar dan serupa dengan Allah. Dan kemudian, kenapa kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi bagian besar dari tahun gerejawi kita? Karena firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika Yesus naik ke sorga itu merupakan berkat bagi orang-orang Kristen atau pengikut Kristus, karena dia yang naik ke sorga itu, Yesus yang naik ke sorga itu menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Karena itu dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, para pengikutnya akan bertumbuh imannya, tidak lagi ada dalam ketakutan yang melahirkan dosa, tetapi mereka akan mampu menghadapi kehidupannya karena ada jaminan dari Allah. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi keyakinan kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu adalah legitimasi bahwa setiap pengikut Kristus itu telah disediakan tempat yang baik di sorga nantinya, karena orang Kristen itu berpengharapan bahwa ia menjadi bagian dari kerajaan Allah di sorga nantinya. Demikian, Pak. Baik, Pak. Apa sih, Pak, pesan utama, Pak, dari kenaikan Yesus Kristus ini? Ya, pesan utama dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu adalah supaya para pengikutnya tidak lagi ada di dalam kekhawatiran, tidak lagi ada di dalam ketakutan, karena tidak akan lama setelah itu Yesus akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, kepada para pengikutnya, kepada orang Kristen, dan Roh Kudus itulah yang akan mendampingi
mendampingi, menemani, mengingatkan dan juga mengajarkan segala sesuatu yang telah diberitakan melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab tersebut. Demikian Pak. Baik Pak, bagaimana sih Pak jamaat dapat meneladani ajaran Yesus Pak ya, dalam kesehari-hariannya seperti apa Pak? Ya, jadi para jemaat yang sudah menerima kebangkitan dan juga menerima kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu, maka firman Tuhan mengajak supaya setiap jemaat itu melahirkan buah, bertumbuh. Dan itu juga tertulis dalam firman Tuhan supaya setiap jemaat itu mampu mempersembahkan tubuhnya, mampu mempersembahkan dirinya menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Dan itulah ibadah yang sejati bagi orang Kristen, Pak. Baik Pak, untuk ibadah besok itu seperti apa Pak di HKBP Palembang Pak? Iya, ibadah untuk besok di HKBP Palembang kita melaksanakan ibadah seperti hari Minggu biasanya. Kita ibadah jam 7 pagi, jam 10, dan juga jam pukul 17 sore, Pak. Kita akan merayakannya bersama-sama dengan penuh sukacita. Baik, Pak. Akan dipimpin oleh siapa, Pak, besok tuh, Pak? Iya, besok pada pukul 7 pagi akan dipimpin oleh Pendeta Victor Singal Silalahi. Beliau adalah pimpinan AKBP di Distrik Sumatera Bagian Selatan, Pak. Dan pukul 10, saya yang akan memimpinnya, Pendeta Ebenezer Napitupulu, Pak. Akan dihadiri oleh berapa jamaat, Pak, besok itu, Pak? Pada pagi, ibadah pukul 7 itu, jemaat yang datang sekisaran 600 ke 700, Pak. Baik, Pak. Terakhir, Pak Eben, apa sih, Pak, harapan kenaikan Yesus Kristus hari besok itu seperti apa, Pak? Ya, tentunya setiap tahun di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama dengan para jemaat juga ikut berdoa bersama supaya bangsa dan negara kita ini ada di dalam kesejahteraan, dan para jemaat juga mengambil bagian dalam membangun bangsa dan negara ini secara khusus di Provinsi Sumatera Selatan dan khususnya kota Palembang ini. Artinya, setiap pengikut Kristus itu yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tanggung jawab, bukan hanya untuk gerejanya, tetapi juga untuk bangsa dan negaranya. Karena itu juga merupakan bagian dari firman Tuhan, setiap jemaat itu harus ikut bersama-sama berdoa untuk kesejahteraan kota di mana ia tinggal. Artinya, jemaat Kristen yang ada di Palembang, secara khusus HKBP, ikut ambil bagian di dalam mendoakan para pemimpinnya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, bersama semua jajarannya, supaya memimpin dengan penuh damai sejahtera semua masyarakat yang ada di wilayah kota Palembang dan Sumatera Selatan secara umum, Pak. Baik. Pak Eben, terima kasih Pak atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang, Pak Eben. Ya, selamat siang, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Pendengar, Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya, Ombudsman kawal ketat penerimaan siswa baru Palembang untuk mengantisipasi kecurangan. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kota Palembang kini berada di bawah pengawasan ketat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk memastikan proses seleksi berjalan tanpa celah kecurangan, mulai dari transparansi hingga kesetaraan akses bagi seluruh calon siswa. Langkah ini diawali dengan sebuah deklarasi bersama yang melibatkan para pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Deklarasi tersebut dipandang bukan sekedar formalitas, melainkan kontrak integritas untuk menjaga marwah pendidikan di Sumatera Selatan. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah menekankan salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah penghapusan sekat-sekat diskriminasi. Ombudsman mengingatkan latar belakang sosial, ekonomi maupun kondisi fisik tidak boleh menjadi penghalang bagi seorang anak untuk mendapatkan kursi di sekolah. Akses bagi penyandang disabilitas pun kini didorong menjadi perhatian utama agar prinsip pelayanan publik yang adil benar-benar terasa di lapangan. Kita bersama-sama menjaga agar PPDB khususnya di Kota Palembang ini bisa berjalan dengan baik, dikelola secara profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif seperti itu. Saya menggarisbawahi pernyataan dari asisten tadi bahwa kita ingin agar PPDB ini tidak diskriminatif. Seluruh anak yang ada di Kota Palembang itu mempunyai kesempatan yang sama.
Tidak hanya memberikan imbauan, Ombudsman Sumsel juga menyiapkan langkah preventif dengan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Jika ditemukan adanya dugaan maladministrasi, pungutan liar, atau ketidakadilan lainnya selama proses penerimaan berlangsung, warga diminta untuk tidak ragu melapor. Rian Apridani melaporkan. Proses pendataan ahli waris korban kecelakaan maut melibatkan bus ALS dan truk tangki minyak dilakukan Jasara Harja dan Disduk Capil guna memastikan administrasi identitas ahli waris lengkap dan valid. Proses pendataan ahli waris korban kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS dan truk tangki minyak tengah dilakukan oleh Jasara Harja. Kegiatan ini berlangsung di posko Antortrem Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan. Pendataan dilakukan secara teliti untuk memastikan santunan diberikan tepat sasaran. Kepala Bagian Administrasi PT Jasara Harja Sumatera Selatan Sugeng Prastowo mengatakan pihaknya menyiapkan santunan sebesar 50 juta bagi korban meninggal dunia dan 20 juta rupiah bagi korban luka. Penyerahan santunan akan dilakukan setelah seluruh proses identifikasi korban rampung. Saat ini pihaknya juga masih mendata keluarga korban agar bantuan dapat tersalur dengan tepat. Kita untuk menyerahkan santunan masih menunggu hasil dari DBI. Jadi fix semua hasil dari DBI. Lalu kita juga saat ini juga masih mendata keluarga korban. Kita sudah kerjasama dengan Dukcapil. Menurut Sugeng, proses pendataan korban tidak hanya melibatkan Jasara Harja tetapi juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memastikan administrasi identitas ahli waris lengkap dan valid sehingga penyaluran santunan dapat berjalan lancar tanpa kendala administratif. PT Jasara Harja Sumatera Selatan masih menunggu hasil pencocokan DNA di Posdokes Mabes Polri untuk memastikan identitas korban meninggal dunia. Hasil dari DBI tersebut akan menjadi dasar final sebelum santunan diserahkan kepada ahli waris. Proses pendataan dan identifikasi korban diharapkan selesai dalam beberapa hari ke depan. Dengan koordinasi antara Jasara Harja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta tim DVI, pihak keluarga korban dapat menerima santunan dan kepastian identitas secara tepat waktu. Lamsi Harsil Tonga melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan sensus ekonomi memiliki peran penting dalam menyediakan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Menurutnya, kualitas data akan sangat menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Herman Deru menegaskan sensus berbeda dengan survei karena tidak memiliki margin of error sehingga tingkat akurasi harus benar-benar dijaga. Sebanyak 2.887.000 lebih rumah tangga di Sumatera Selatan akan didatangi langsung oleh petugas untuk dilakukan pendataan secara door-to-door. Selain itu, pendengar, masyarakat diimbau terbuka dalam memberikan data yang valid kepada petugas sensus. Pemerintah menilai validitas data menjadi faktor utama agar kebijakan pembangunan daerah dapat disusun secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Banyak aspek jadi komprehensif dari mulai jumlah penduduk yang akurat, pelaku usaha, penghasilan, pengeluaran, ada 41 item tadi yang tergambarkan nanti. Dan ini butuh kesiapan dari mitra BPS, tapi yang di lapangan ada wilayah, apa itu kecamatan. Maka dalam rakor camat ini kita tekankan betul-betul bahwa dari pengambilan data yang benar, karena ini sensus ya, bukan survei, beda ini. Ini juga harus ditekankan, survei dan sensus itu beda. Jadi kalau sensus itu tidak ada margin error. Di Sumatera Selatan terdapat 3.259 desa dan kelurahan yang akan dikoordinasikan oleh 241 camat selama pelaksanaan sensus ekonomi.
Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat wilayah, dan masyarakat agar proses pendataan berjalan optimal. Sementara itu pendengar, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Muhammad Edi Mahmud mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi daerah pertama membentuk tim terpadu sensus ekonomi. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi model kolaborasi bagi daerah lain di Indonesia. Baik pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dewan Pertimbangan MUI Kota Palembang mengajak masyarakat, terkhusus non-Kristiani, dapat menghargai kepercayaan kenaikan Yesus Kristus dengan saling menjaga toleransi antar umat beragama. Ombudsman kawal ketat penerimaan siswa baru Palembang untuk mengantisipasi kecurangan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.